Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. FM 96,9 MHz, pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Hari ini saya Siti Erna selaku host akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa Harmoni Satukan Hati yang akan dibawakan oleh Ummi Hajah Nur Khairiyah Yuni Liana Syah Setia SPI, yang mana beliau ini adalah Ketua BP4 Kabupaten Sumba Barat. Tema yang akan beliau bawakan yaitu penanaman karakter anak melalui puasa Ramadan. Kepada Umi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati dan cintai para pendengar, para pemirsa RRI Sumba. Pada sore ini saya mengisi materi dengan tema penanaman karakter anak melalui puasa Ramadan. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Keistimewaan itu dikarenakan Allah sendirilah yang langsung memberikan pahalanya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal ibadah manusia itu adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Disyariatkan bahwa ibadah puasa itu terbukti mendatangkan berbagai kebaikan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, baik itu mulai dari manfaat spiritual, manfaat sosial, manfaat kesehatan, hingga manfaat pendidikan. Nah, di sini saya selaku Ketua BP4 akan memberikan sedikit tentang parenting terkait dengan penanaman karakter kepada anak melalui puasa bulan Ramadan. Jadi ini terkait dengan pendidikan karakter kepada anak di bulan Ramadan ini. Terus kemudian puasa juga menegaskan bahwa puasa termasuk ibadah multidimensional, di mana yang sangat penting untuk ditunaikan bagi kita seluruh umat Muslim pada khususnya ya. Terus kemudian hikmah puasa. Sesungguhnya hikmah puasa itu tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, tetapi puasa juga mendatangkan segudang manfaat bagi anak-anak. Nah, salah satunya manfaat bagi anak-anak adalah sebagai wasilah atau sebagai wadah untuk membangun karakter dan kepribadian anak. Karakter anak di sini termasuk salah satunya adalah aspek fundamental yang wajib diperhatikan karena dalam proses tumbuh kembang anak. Jadi jika karakternya baik, jika karakter seorang anak itu baik, maka akan menjadi pribadi yang baik pula. Dan demikian sebaliknya, apabila karakternya tidak baik, maka anak bisa menjadi individu yang tidak baik. Jadi sebuah karakter dalam diri seorang anak dapat tumbuh dan berkembang melalui interaksi, baik itu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sanak saudara yang ada di lingkungan terdekat, dengan teman maupun dengan masyarakat pada umumnya. Karenanya kita diharuskan untuk terus mengawal dan menuntun karakter anak ini menjadi tanggung jawab besar bagi kita sebagai orang tua, agar anak-anak memiliki karakter yang positif serta terhindar dari karakter-karakter yang negatif. Nah, Islam sendiri sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap pembangunan dan pengembangan karakter seorang anak. Dan salah satunya yaitu dengan cara merealisasikan hal-hal dengan cara berpuasa. Nah, meskipun secara hukum fikih
puasa itu belum diwajibkan bagi anak-anak. Nah, tetapi jika dilaksanakan oleh anak-anak, jika puasa ini dibiasakan dari anak-anak sejak dini, maka peranannya akan sangat amat besar untuk terbentuknya karakter itu sendiri, gitu ya. Jadi ibadah puasa sangat berfungsi sebagai madrasah, sebagai pendidikan yang sangat penting bagi anak, karena di dalam puasa ini banyak hal-hal yang bisa dilatihkan kepada anak. Jadi anak-anak dididik, ditempa, dan diajari dengan berbagai hal. Nah, setidaknya di sini terdapat 5 hal atau pembelajaran penting dalam ibadah puasa yang terdapat dalam pengembangan karakter positif bagi anak. Yang pertama, puasa itu memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Nah, bagaimana melalui puasa anak-anak untuk diajak untuk semakin intensif mendekatkan diri, mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga iman seorang anak akan kian kokoh. Nah, salah satunya dengan cara berpuasa. Karena puasa ini juga salah satu dari bagian yang masuk dalam rukun Islam, di mana yang kelak menjadi kewajiban anak ketika menginjak akil balik. Nah, latihan puasa usia anak dini berfungsi sebagai bekal mereka nanti untuk menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara memperkokoh keimanan dan ketakwaan anak ini di bulan Ramadan? Nah, salah satunya adalah dengan cara ajak anak dan libatkan anak dalam berbagai kegiatan Islami. Misalkan tadarus Al-Quran. Nah, hal ini dengan melakukan kegiatan ini akan melatih anak untuk terbiasa dengan membaca Al-Quran. Baik itu mungkin di masjid atau di rumah, mungkin bersama orang tua, bersama kakak. Nah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Terus kemudian sholat berjamaah di masjid. Nah, mungkin ini yang tidak terbiasa sholat jamaah ya, mungkin ini juga akan sangat-sangat berat. Tetapi dengan membiasakan mengajak anak-anak sejak dini atau sejak kecil untuk dibiasakan berjamaah, sholat jamaah di masjid. Nah, ini akan berdampak menjadi pembiasaan yang terus akan melekat sampai dewasa. Nah, terus kemudian yang ketiga, mendengarkan tentang kisah-kisah para nabi. Nah, sekarang pada anak-anak usia dini digencarkan dengan memberikan stimulasi-stimulasi dengan bercerita ya, baik itu dengan literasi bercerita untuk mengenalkan berbagai cerita tentang karakter, tentang hal-hal yang positif. Nah, ini salah satu yang perlu diajarkan atau perlu dijadikan pembelajaran, menjadikan pendidikan bagi anak, yaitu dengan cara bercerita tentang para nabi. Nah, ini juga untuk bertujuan untuk meneladani kisah-kisah para nabi terdahulu, dan hal ini biasanya dengan banyak berbagai media untuk kita bercerita, baik itu dengan menggunakan buku cerita maupun dengan menonton video bersama. Nah, ini juga menjadikan memberikan stimulasi kepada anak seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu berbagi di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana kita dapat mengajarkan kepada anak-anak untuk berbagi, seperti misalkan menyediakan takjil ya, untuk berbagi takjil di masjid, atau berbagi makanan yang kita siapkan untuk dibagi ke tetangga-tetangga terdekat yang menjalankan ibadah puasa. Terus kemudian pendidikan atau pembelajaran penting yang kedua, yaitu puasa itu melatih kesabaran. Nah, esensi daripada ibadah puasa itu sendiri adalah pengendalian hawa nafsu atau pengendalian dari hal-hal yang negatif yang dapat mengurangi pahala yang membatalkan puasa. Nah, dengan berpuasa anak dilatih untuk bersabar
dan menahan diri. Nah, ini juga akan membentuk karakter anak, yaitu dengan anak bisa menjadi lebih tenang dan cukup dalam menjalani kehidupan. Kemudian kemuliaan daripada orang yang sabar itu dapat diterangkan langsung dalam Al-Quran, yang artinya berbunyi, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Nah, keterlibatan dan peran orang tua di sini untuk melatih kesabaran anak, apalagi di bulan puasa ini juga menjadi sangat penting ya, dengan memberikan contoh, memberikan teladan dengan cara bertutur kata, dengan cara berucap misalkan. Nah, mungkin yang biasa mohon maaf, yang biasa sering menggunakan kata-kata negatif kepada anak, nah mungkin di bulan puasa ini bisa untuk sedikit lebih dikendalikan untuk memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak di sekitar kita. Terus kemudian juga berperilaku yang tidak menstimulasi emosi anak. Nah, ini juga penting. Jadi di sini peranan dalam karakter untuk pengendalian diri atau sabar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan yang ketiga yaitu puasa mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Nah, karena puasa itu adalah ibadah yang privat ya, yang antara individu atau antara kita dengan Allah, yang tahu ya, antara kita sendiri dan Allah yang tahu, maka itu sangat terkait dengan kejujuran. Nah, kejujuran ini untuk menjaga puasa dari godaan-godaan nafsu, dan puasa juga menjadi pagar pembatas daripada sifat dusta, berbohong, dan berkata dolim. Maka puasa sangat penting untuk diajarkan kepada anak, supaya ini juga melatih untuk anak bersikap jujur sejak dini. Nah, dengan puasa juga anak dilatih untuk menahan hawa nafsu, haus dan lapar sejak dari waktu sahur sampai berbuka puasa. Nah, keutamaan daripada melatih sifat jujur dan tanggung jawab ini pada diri sendiri dan orang lain. Misalkan seperti ini. Kadangkala ada anak di luar mengatakan kepada temannya, saya puasa. Nah, saya puasa. Tetapi pada saat dia kembali ke rumah, karena tidak ada teladan, tidak ada yang melihat, nah bisa jadi anak-anak mungkin ada makanan dia akan makan. Nah, ini sudah menjadikan salah satu bentuk yang tidak jujur, gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini, jika tidak ada keteladanan, tidak ada pembiasaan sejak dini terhadap anak, nah hal kecil seperti ini apabila dibiarkan juga berlarut-larut, juga akan memicu degradasi moral bagi anak itu karena tidak bersikap jujur dan tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terus kemudian yang keempat, jadi puasa juga melatih tentang kedisiplinan. Jadi kedisiplinan kedisiplinan di sini ini lebih mengarah pada disiplin tentang waktu ya. Nah, di bulan puasa ini, nah anak-anak dididik untuk disiplin waktu, baik itu mulai waktu berniat puasa. Nah, ini misalkan malam mereka lupa untuk berniat puasa. Nah, bisa diingatkan. Nah, mungkin pada saat karena lupa, karena sudah ketiduran, nah, mungkin pada saat sahur kita sebagai orang tua mengingatkan. Kita menanyakan kepada anak, sudah niat belum? Nah, itu juga bagian daripada disiplin. Terus kemudian waktu sahur, nah biasanya anak-anak yang usia-usia ya masa-masa usia yang sebelum remaja, ya belum balik, ini biasanya untuk bangun sahur ini sangat susah gitu ya. Jangankan yang anak-anak, biasanya yang remaja dan kita dewasa pun juga kalau sudah mengantuk, nah ini juga susah untuk diajak bangun sahur. Nah, ini kita juga sebagai orang tua, kita mendisiplinkan anak dengan waktu-waktu sahur ini. Terus kemudian juga waktu berbuka dan waktu beribadah. Nah,
Nah, ini yang sangat penting. Jadi waktu berbuka puasa juga pada saat waktunya, mungkin karena keasikan, mohon maaf, keasikan jalan-jalan ngabuburit dengan teman-teman. Nah, lupa untuk pulang ke rumah untuk waktu berbuka puasa bersama keluarga. Nah, ini mungkin pentingnya hal-hal yang mungkin dianggap sepele ya, mungkin tapi di sini peran penting kita sebagai orang tua untuk mendisiplinkan waktu ini sangat berperanan penting. Terus kemudian juga waktu beribadah. Nah, ini mungkin waktu beribadah ini kita sebagai orang tua hendaknya kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak juga, karena mungkin dengan di bulan puasa ini anak lebih fokus dengan main HP misalkan pada saat libur sekolah seperti saat ini. Nah, mungkin anak lebih asik dengan main game, tanpa lupa dengan jam sholat mungkin. Nah, ini kita juga harus mendisiplinkan anak-anak tersebut. Kita mengingatkan, kita mewajibkan dan mengharuskan anak-anak untuk belajar tepat waktu untuk beribadah. Terus kemudian yang kelima ya, tentang pendidikan ini yaitu puasa meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Nah, mungkin sedikit tadi sudah saya singgung dengan berbagi ya. Nah, dengan berpuasa, seorang anak akan memahami bagaimana rasanya kondisi lapar dan haus atau lapar dan dahaga. Terus kemudian anak dilatih untuk toleransi terhadap orang lain yang sedang puasa. Misalkan anak itu tidak puasa. Nah, ini diharapkan anak juga untuk menghargai orang lain yang tidak puasa. Nah, selain berpuasa itu menahan haus dan lapar, di sini anak juga dilatih untuk merasakan bagaimana rasanya hidup berkekurangan. Artinya mungkin karena kebiasaan kita sudah biasa segala sesuatu apa yang kita inginkan itu selalu ada. Nah, mungkin dengan berpuasa anak-anak diajarkan untuk merasakan atau melihat orang lain yang mungkin untuk makan saja susah. Nah, ini puasa mengajarkan kepada anak dengan kepedulian. Jadi tidak semua orang itu seberuntung kita, itu. Sehingga kita mengajarkan kepada anak-anak untuk kita patut bersyukur dan semakin peduli untuk berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Nah, kondisi yang kerap dialami oleh saudara kita yang fakir miskin, itu biasa ya. Terus kemudian hal ini menumbuhkan empati dan mengajarkan anak untuk empati dan berbelas kasih kepada sesama, terutama saudara kurang mampu yang kurang beruntung ya, dengan mungkin memberikan sedekah atau memberikan makanan, memberikan pertolongan maupun dalam bentuk lainnya. Nah, kepedulian sosial ini juga akan bisa tumbuh dan berkembang pada diri anak. Nah, itu adalah 5 bentuk pendidikan kepada anak ya. Terus kemudian melatih anak untuk berpuasa itu adalah langkah yang terbaik guna membangun karakter dan kepribadiannya. Terus berbagai hikmah daripada ibadah puasa itu juga akan membentuk karakter seorang anak menjadi lebih positif, matang dan mulia. Nah, hal ini akan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak di masa-masa berikutnya. 5 pembelajaran atau 5 pendidikan tadi merupakan bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Kita tidak bisa melepaskan anak untuk berperilaku sendiri tanpa kita orang tua mendorong, mengawasi. Karena kita orang tua adalah model. Kita orang tua itu model bagi anak. Apa yang dilakukan orang tua itu yang akan dikerjakan oleh anak. Nah, jadi diharapkan anak perlu diperkenalkan dengan hal-hal yang baik pada bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan hal-hal yang baik.
Nah, peran orang tua itu sangat dibutuhkan di bulan suci ini, tidak hanya memberikan pengertian saja kepada anak, tetapi juga diharapkan memberikan contoh dan teladan. Jangan menuntut anak untuk berpuasa, sementara orang tua sendiri di belakang anak tidak berpuasa, apalagi di depan anak. Nah, ini yang tidak bisa ditolerir ya, artinya secara tidak tolerir. Sementara menuntut anak untuk berpuasa, orang tua sendiri tidak berpuasa. Nah, ini yang tidak diperbolehkan begitu. Tetapi berikanlah contoh dan teladan yang baik bagi anak yang masih tidak terbiasa dengan puasa. Nah, juga perlu kiranya orang tua juga menjelaskan dan membimbing dengan sabar serta menjawab segala pertanyaan dan keluhan anak. Dan dengan begitu karakter anak akan terarah. Jadi banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari puasa selain pahala yang didapatkan. Puasa juga sebagai sarana penanaman karakter positif bagi anak. Dan harapannya dengan dilatih dan dibiasakan puasa sejak dini, anak akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, yang mampu membawa bangsa ini kepada bangsa yang bermartabat. Nah, saya kira itu saja, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi. Tema yang sangat menarik mengenai penanaman karakter anak dalam puasa Ramadan. Jadi pembahasan Umi dari awal sampai ke tahap tadi itu saya sangat menikmati karena itu memang realitas sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nih Umi, saya ingin bertanya. Tadi Umi sempat singgung mengenai aspek fundamental. Nah, karakter dengan pribadi. Jadi karakter dan pribadi adalah dua hal yang yang berbeda. Kalau seandainya karakternya baik, maka pribadinya juga baik. Berarti tidak kebalik Umi ya. Coba mohon penjelasannya lebih dalam. Karakter itu sifat yang melekat pada diri anak gitu. Tetapi itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Benar. Ya. Jadi karakter itu terbentuk juga dari faktor internal dan faktor eksternal. Itu ya. Namun kalau pribadi, nah ini mungkin yang bawaan dari karakter. Artinya pribadi itu yang berasal dari melekat karakter. Ya, melekat dari diri anak gitu kan. Nah, tetapi berdampak juga ada pengaruh lingkungan juga. Jadi adanya pengaruh, artinya pengaruh lingkungan dan pengaruh eksternal itu juga berpengaruh pada karakter dan berdampak juga pada kepribadian. Ya. Berarti kalau kita membiasakan seorang anak memiliki karakter yang baik. Entah suri tauladannya itu dari manapun asalkan itu baik, insya Allah pribadinya akan baik. Seperti itu ya Om. Jadi akan berdampak baik pula pada pribadi anak. Apalagi pada bulan Ramadan ini ya, betul, yang sama sekali. Umi jelaskan tentang ada beberapa hal yang membangun karakter anak. Ya. Seperti membangun iman, kesabaran juga ya. Ada 5 hal pendidikan yang berkaitan dengan anak di bulan puasa ini. Bulan puasa. Ya. Masya Allah, saya sangat tertarik mengenai kepekaan atau kepedulian sosial tadi itu, Umi. Karena kalau masalah iman pada anak itu biasanya lingkungan itu sudah mendukung. Contohnya seperti kita dekat dengan TPQ, pendidikan Al-Quran. Jadi dalam meningkatkan keimanan, insya Allah kita tidak perlu ragu kayak gitu. Nah, ini tentang kepedulian atau kepedulian sosial. Jadi misalkan kita punya adik atau anak, kita di pinggir jalan ada orang mungkin ya di Sumba yang mungkin ada juga yang kesusahan kayak gitu. Itu ketika dalam momentum bulan puasa pasti anak-anak itu merasakan bahwa oh ternyata ini juga ya rasa lapar yang dirasakan orang yang tidak punya, yang kekurangan kayak gitu ya. Ya, sangat betul sekali ini Kak Erna ya, Ustazah Erna, bahwa kepekaan sosial itu bisa kita tanamkan kepada anak sejak dini.
Nah, misalkan di bulan Ramadan ini kan banyak sekali ya orang-orang yang mungkin menyediakan takjil lah, salah satunya mungkin di masjid gitu ya. Nah, ini kita juga mungkin kita sebagai orang tua mengajak anak, mari kita sama-sama menyiapkan sekedarnya untuk orang berbuka puasa. Berbagi. Misalkan kita bawa ke masjid gitu, atau kita berbagi ke tetangga. Nah, seperti itu juga kita bisa mengajak anak-anak. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, kita ajak, mari sudah kita menyiapkan apa? Kira-kira apa ya yang kita bisa bagikan kepada tetangga kita yang berpuasa, atau kita bagi ke masjid-masjid yang orang-orang berbuka puasa di masjid. Ya, dan melibatkan anak. Dengan cara kita melibatkan anak-anak, kita mengajak melalui prosesnya. Kita misalkan kita minta saran, artinya kita minta ide, kita menstimulasi anak untuk ide apa ya, untuk kita kira-kira kita bikin apa ya Dek ya. Nah, mungkin anak-anak kita juga bisa punya ide kan gitu kita. Mak kita bikin kolak aja lah, atau mau bikin apa saja. Nah, ajak kita, artinya tidak terlepas dari itu saja, tetapi bagaimana kita melalui proses kita dari mulai menyiapkan bahannya, memasak sampai mengantarkan, sampai membagi kepada orang-orang seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu kita secara perlahan-lahan menanamkan rasa kepekaan sosial kepada anak, kepedulian sosial kepada anak. Benar, Masya Allah sekali, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kan ya artinya benar-benar terasa gitu. Ya, artinya kita bagaimana kita sebagai orang tua kita mendidik anak-anak kita untuk terus kita mengajak anak untuk berempati kepada orang lain. Jadi kita menanamkan, nah inilah hikmah kita puasa ya. Kita artinya mungkin selama ini apa yang diminta oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anak, mungkin kita sebagai orang tua akan menuruti apa yang diminta. Tetapi mungkin dengan puasa seperti ini, di bulan puasa seperti ini, mengajak anak-anak untuk berpuasa, nah kita membatasi, artinya kita mengajarkan anak untuk hemat juga. Ya, selain hemat juga kita mengajarkan ini loh yang dirasakan kepada orang lain yang tidak mampu. Yang mungkin misalkan kakak minta mama bikin ini misalkan. Nah, mungkin mama bisa memenuhi apa yang diminta. Tetapi apakah orang lain yang tidak mampu juga bisa merasakan apa yang adik rasakan misalkan. Nah, mereka mungkin mencari sesuap nasi juga harus bekerja bebanting tulang, bekerja dengan ini, ya seperti itu. Jadi rasa sosial kita meningkatkan empati anak untuk peka terhadap lingkungan sosial, terutama khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini hikmah daripada puasa. Yang insya Allah karakternya akan terbawa sampai besar. Ya. Dengan menanamkan rasa kepekaan sosial itu juga akan membentuk nanti karakter anak peduli, menanamkan kepedulian kepada anak. Nah, baik, luar biasa itu tentang kepedulian sosial. Nah, ini ada lagi satu Umi yang menarik mengenai keteladanan orang tua. Bagaimana anak mau berpuasa kalau orang tua itu tidak berpuasa? Nah, tapi memang ada realita yang kita ketahui bahwa orang tua berpuasa, tapi orang tua tidak berpuasa, tapi menuntut anak itu berpuasa. Nah, tapi ini dari sini saya punya pertanyaan, Umi. Si anak ini tetap melaksanakan puasa meskipun dia melihat orang tuanya tidak berpuasa. Apakah yang jadi tonggak kebaikan tentang hal yang dilakukan anak tentang puasa itu, apakah itu serta-merta tonggaknya itu berasal dari orang tua atau dari pribadi masing-masing, Umi? Menurut Umi? Kembali ya kita kepada karakter. Tadi saya katakan bahwa karakter itu ada dipengaruhi oleh lingkungan dan dalam internal dan eksternal ya. Nah, bisa jadi contoh yang diberikan dari pertanyaan Ustazah Erna tadi, contoh yang diberikan orang tua ini adalah faktor eksternal, faktor internal yang tidak membentuk karakter anak. Nah, berarti karakter yang terbentuk dia melakukan puasa hari ini ya mungkin tertanam dari dirinya, dari karakternya gitu. Karena mungkin dia belajar atau mungkin dari
ya kembali juga berdampak pada pengaruh dari lingkungan juga gitulah. Mungkin dia tidak dari orang tuanya, mungkin dari lingkungan sekitar, mungkin neneknya, mungkin ibunya atau kakaknya yang mengajarkan anak untuk berpuasa begitu. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, memang di masyarakat kita juga banyak terjadi hal seperti itu begitu, dengan alasan ya karena kita bekerja lah, pekerjaannya berat lah, jadi tidak kuat untuk, kalau tiba puasa pasti tidak kuat begitu. Tapi itu hanya alasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman dalam kondisi apapun, tetap kerja dalam apapun, karena puasa itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita umat muslim ya. Jadi tetap dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun kita tetap harus puasa. Apalagi ya diharapkan juga kalaupun tidak berpuasa janganlah dinampakkan di depan anak. Nah, paling tidak kita juga bisa mungkin pada saat lapar mungkin ya, kita bisa sembunyi dari anak. Maksudnya tidak menampakkan, anak tidak tahu bahwa orang tua tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi harapannya kalau bukan orang tua yang memberikan teladan kepada anak, anak akan mencontoh teladan dari siapa? Kalau di dalam rumah sendiri, di dalam rumah sendiri tidak ada yang dijadikan patokan untuk menjadi teladan. Seperti itu. Benar. Jadi teringat hadis Madrasatul Ula Al-Ummu ya. Ya, insya Allah. Pendidikan pertama adalah ibu. Ya, karena orang tua adalah guru pertama dan utama bagi seorang anak. Dalam rumah adalah madrasah yang pertama dan utama. Jadi madrasah akan memberikan pembelajaran yang baik-baik, dan guru juga akan memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak. Jadi disinilah terbentuknya sebuah karakter itu dimulai dari dalam rumah itu sendiri. Benar. Kira itu. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan Umi mengenai penanaman karakter anak dalam puasa Ramadan. Sebagai penutup nih Umi, karena sebentar lagi kita akan berbuka, kira-kira apa yang ingin Umi sampaikan kepada pendengar RRI, terutama masyarakat yang berada di Sumba Barat dalam momentum bulan Ramadan ini? Ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan untuk pemirsa RRI, pendengar RRI Sumba. Yang pertama yaitu terkait dengan toleransi. Nah, keragaman kita di Sumba ini ada banyak agama ya. Benar. Ya, kita agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, ini semua ada di Sumba ini. Tetapi dengan berbagai macam agama yang ada di Sumba ini, saya khususnya secara pribadi sangat bersyukur. Tinggal di Sumba itu sangat-sangat bersyukur. Ya, saya juga orang pendatang ya, saya bukan orang Sumba, saya orang Jawa. Tetapi saya sangat-sangat bersyukur untuk tinggal di Sumba ini. Karena apa? Toleransi keagamaan kepada umat beragama itu sangat tinggi. Ya, seperti pada saat kita di bulan Ramadan seperti ini, umat-umat agama lain juga menghargai kita. Benar, menghargai kita secara sama. Terus kemudian juga kerukunan ya, kerukunan beragama ini terus terjalin. Jadi harapan saya di bulan Ramadan ini marilah kita ya, khususnya kita umat Islam, kita juga terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dengan terus menjaga kerukunan, menjaga tali silaturahmi, karena kita saling berkeluarga, artinya ikatan kekeluargaan walaupun dengan agama lain pun kita ada terjalin kekeluargaan yang tinggi gitu ya. Jadi saya secara pribadi mengucapkan limpah terima kasih juga kepada keluarga-keluarga besar yang lain dari agama lain yang sudah menghormati kami
di bulan puasa ini dengan kita saling bertoleransi, kita saling menjaga rasa aman dan rasa nyaman di Sumba ini. Saya kira itu saja, mungkin sedikit tambahan dari saya kembalikan ke... Baik, terima kasih Umi atas petuah-petuah yang disampaikan Umi. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro Sumba yang telah memfasilitasi. Semoga kita memperoleh nilai manfaat, lebih utama kita memperoleh keberkahan, terutama keberkahan di bulan Ramadan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.